Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview kembali artikel karya mahasiswa agar nantinya artikelnya akan semakin mendalam ketika melakukan penelitian. Ya, ketika menuliskan hasil penelitiannya. Ya, kita langsung saja masuk ke PowerPoint. Arketipum 18. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis artikel, kita sudah mereview artikel karya Mas Awang Yudhistira. Pada pertemuan kali ini penelitiannya masih terfokus ke dalam penelitian karya sastra ya, atas nama Nurul Hidayati Khosrumiyah. Oke, itu atas nama Nurul Hidayati Khosrumiyah. Oke, kita akan ngecek satu persatu. Yang pertama ini dari judulnya ya, kita tuliskan di sini judulnya analisis karakter tokoh utama dalam alur cerita Mahabharata. Oke, itulah judulnya. Ini hampir sama ya posisinya dengan penelitian sebelumnya, namun di sini karya sastranya berbeda. Ini karya sastranya berbeda. Oke, kita berikan masukan. Yang pertama, judul sudah baik. Kita masukkan selanjutnya memberikan masukan, gunakan email dari institusi. Oke. Kemudian kita masuk di abstrak. Tujuannya mengetahui bagaimana penyajian karakter dan jalan cerita. Ini hampir sama ya. Kita cek nanti seperti apa. Serta nilai moral ya. Ada 3 sasaran di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah karakter, kemudian jalan cerita, yang ketiga adalah nilai moral. Oke. Mahabharata, oke. Ya, hasil penelitian ini, hasil penelitian ini pada abstrak ya. Kita masuk di abstrak dulu. Dilengkapi karena Anda di sini yang pertama ada karakter, ada jalan cerita, ada nilai moral. Bagaimana hasil-hasil ini ada di dalam abstrak? Silahkan abstraknya dilengkapi untuk semakin baik lagi di sini. Oke, sudah lengkap, tinggal itu di abstrak. Kita masuk ke pendahuluan. Penelitian ini masih terfokus ke karakter tokoh utama ya. Karakter tokoh utama seperti apa? Yang selanjutnya di sini pendahuluan pertama menjelaskan tentang sejarah adalah cerita yang mengisahkan fakta atau peristiwa, kemudian sejarah sebagai kisah muncul, kemudian ada kisah pasti, cerita wayang, objek yang menjadi pembahasan, karakter tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Ini oke. Pandawa sejumlah karakter tokoh utama ya. Oke, sudah selesai di sini. Kita berikan masukan agar semakin lengkap lagi artikel ini. Yang pertama, jelaskan, kita masuk di pendahuluan ya. Jelaskan lebih mendalam masalah tokoh utama yang terjadi dalam karya sastra tersebut ya. Karena berbeda-beda di sana masalah tokoh utama. Kemudian tambahkan lagi karakter tokoh utama yang ada di sana karena berbeda-beda posisinya ketika ada dalam alur cerita, pengaruhnya seperti apa.
jenis karakter apa yang sebenarnya dituju pada penelitian ini. Nah, ini karena masih belum jelas ketika perlu melakukan analisis sebenarnya gambarannya akan seperti apa. Ini. Kemudian nilai dalam penelitian ini, dalam penelitian belum ada nilai-nilai apa sasarannya, kenapa harus melakukan penelitian. Ini belum ada. Kemudian kita tambahkan lagi di sini untuk Mbak Nurul agar semakin lengkap lagi penelitiannya. Selanjutnya belum ada teori yang memperkuat artikel ini. Nah, ini posisinya seperti apa ketika pentingnya menganalisis tokoh utama, ya, karakternya. Kemudian belum ada juga hasil penelitian yang memperkuat pentingnya melakukan penelitian ini. Nah, misalkan dari hasil penelitian mengenai karakter, tokoh utama, atau alur cerita, atau nilai, di sana belum ada, sehingga belum jelas kenapa harus melakukan penelitian ini. Nah, dasarnya apa? Oke, ini sama dengan Mas Awang tadi, gunakan template jurnal, ya, ketika menuliskan artikel. Kemudian bagian rumusan masalah dan batasan masalah sesuaikan dengan template jurnal. Silahkan ini. Kemudian bagian metode sama dengan Mas Awang tadi, posisinya, jenisnya apa, datanya apa, sumber datanya apa, teknik pengumpulannya bagaimana, kemudian analisisnya seperti apa. Ini analisis data ini yang harus ada. Silahkan yang lain bisa dilengkapi. Ini terlalu masih masih belum spesifik, ya, masih umum. Nah, kemudian di sini selanjutnya saran dari saya, gunakan kutipan tidak langsung. Nah, ketika menuliskan apapun di sini gunakan kutipan tidak langsung. Oke, hampir sama dengan Mas Awang tadi. Hasil dan pembahasannya ada ringkasan jalan ceritanya. Ini tidak usah diberikan di sini, tidak perlu. Ada langsung masuk ke dalam karakternya. Karakternya masing-masing seperti apa, dijelaskan contoh dialognya di sana yang menunjukkan datanya, ya, hampir sama dengan Mas Awang, ya. Oke, kita masuk ke hasil, ya, hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini perlu ada adalah Anda kan akan menjawab mengenai karakter tokoh utama. Kemudian ada alur cerita, ada nilai. Anda menambahkan nilai di sana. Silakan seperti apa? Oke. Kita berikan masukan kembali di sini agar semakin lengkap lagi. Ya, silahkan. Oke. Di hasil dan pembahasan Anda akan menjawab 3 hal. Karakter tokoh utamanya seperti apa, alur ceritanya seperti apa, nilainya seperti apa. Dan ini belum ada datanya. Data ini contoh dari cuplikan baik itu dialog maupun peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut, diberikan contoh. Inilah yang menunjukkan karakternya. Nah, karakternya ini satu itu jika ada banyak, ya, tokoh utamanya di sana. Ini. Jika sudah ada data, kemudian dianalisis kenapa data tersebut di sana
termasuk dalam karakter yang Anda maksud. Nah, silahkan dibuktikan dengan datanya, contoh cuplikan karakter sastranya, kemudian ada analisisnya, kenapa dia masuk ke dalam karakter ini, karakter ini, karakter ini. Ini perlu disajikan di dalam hasil dan pembahasan. Sama ketika masuk ke dalam alur, di sana contohnya seperti apa. Kemudian nilai sama, contohnya datanya seperti apa. Kemudian disampaikan, dianalisis di sana sampai mendalam. Oke, itu ya. Dialogkan antara teori dan hasil penelitian pada artikel ini sehingga akan semakin lengkap lagi. Setelah itu simpulkan bagaimana di sana kedudukannya. Nah, itu dari saya kepada Mbak Nurul Hidayati Khosrumiyah untuk masukannya semakin mendalam lagi dan semakin sesuai dengan template yang ada di jurnal. Ya, dari penelitian yang sudah ada tentunya Ketimbang 18. dari penelitian yang sudah ada tentunya nanti akan melihat kembali contoh-contoh artikel yang sudah menggunakan pola penelitian seperti ini ya, untuk melihat contohnya bagaimana menyajikannya di hasil dan pembahasan. Itu penting sekali untuk Anda. Kemudian selanjutnya dilihat di sana karakteristiknya, perbedaannya apa dengan penelitian Anda. Nanti Anda akan tahu sasarannya kemana. Oke, itu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya dan salam budaya.